Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsarina Amanda dengan NIM 2400217. Saya dari Departemen Administrasi Pendidikan. Baiklah, di sini saya membahas materi mengenai public relation. Pembahasan pertama yaitu pengertian public relation. Public relation atau yang biasa disebut dengan humas adalah proses integrasi antara organisasi dengan masyarakat dalam menciptakan opini publik, memberikan perspektif, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Nah, proses ini mempunyai tujuan, yaitu untuk saling menguntungkan, menanamkan keinginan yang baik, sehingga muncul citra yang baik dari publik terhadap perusahaan. Nah, ada definisi public relation ini menurut para ahli. Contohnya itu menurut Franz Jeffkin. Dia mengatakan bahwa public relation atau humas ini adalah sesuatu yang terdiri dari semua bentuk komunikasi berencana, baik ke dalam maupun keluar organisasi dengan publiknya, guna mencapai pengertian bersama. Nah, pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi. Fungsi public relation. Yang pertama itu menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara organisasi, perusahaan dengan publiknya, baik di internal maupun di eksternal, untuk menanamkan pengertian. Yang kedua, menilai pendapat umum yang berkaitan dengan organisasi atau sebuah perusahaan. Yang ketiga, memberi saran kepada pimpinan mengenai cara-cara untuk dapat mengendalikan pendapat umum. Yang keempat, mendorong publik agar termotivasi dan berpartisipasi sehingga tercipta iklim pendapat publik yang menguntungkan organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai peran dari public relation atau humas itu. Yang pertama ada sebagai komunikator, di mana humas adalah komunikator, yakni pendengar sekaligus pembicara sesuai keinginan publik maupun organisasi atau sebuah perusahaan agar terjalin komunikasi dua arah yang harmonis. Yang kedua, sebagai image maker, di mana humas ini harus menjadi image maker atau pembuat citra yang baik melalui kegiatan kehumasan, baik lewat publikasi maupun promosi. Yang ketiga, sebagai mediator, di mana humas dapat berperan menjembatani perusahaan dengan publik di eksternal maupun di internal. Yang keempat, sebagai backup manajemen, di mana seorang pejabat humas harus nama baik organisasi atau perusahaan di segala macam situasi yang harus dihadapi. Yang kelima, sebagai konseptor, di mana humas ini juga merencanakan konsep atau ide kegiatan untuk memelihara dan menciptakan citra baik bagi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai citra yang harus dibangun dalam public relation ini. Yang pertama itu ada persepsi, di mana persepsi ini merupakan proses masuknya pesan ke dalam otak manusia untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan pemaknaan tersendiri. Yang kedua, kognisi. Kognisi ini merupakan cara seseorang mengetahui, mempercayai, menilai, dan berpikir akan suatu hal, di mana pada intinya kognisi ini merupakan cara pikir atau merespon sebuah informasi dari luar mengenai sesuatu. Yang ketiga ada afeksi. Afeksi ini atau sikap yang berkaitan dengan penilaian emosi seseorang terhadap sesuatu. Nah, dan bisa bersifat positif maupun negatif. Yang keempat, motivasi. Motivasi ini merupakan dorongan agar seseorang mau melakukan sesuatu, di mana dengan menghadirkan motivasi, humas ini dapat menimbulkan perilaku tertentu dan dapat memberi arah maupun ketahanan pada tingkah laku tersebut. Nah,
materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya itu mengenai kegiatan dalam public relation ini. Di mana kegiatan public relation ini itu adalah kegiatan yang ditujukan untuk publiknya, di mana publik itu sendiri terdiri dari dua, yaitu publik eksternal maupun publik internal. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi yang harus diberikan informasi untuk dapat membina hubungan baik atau goodwill. Nah, sedangkan publik internal ini itu adalah publik yang berada di dalam lingkup suatu organisasi atau suatu perusahaan. Nah, aktivitas atau kegiatan dalam public relation ini itu dapat dibagi menjadi dua perspektif. Yang pertama itu ada public relations sebagai metode komunikasi, di mana kegiatan public relation yang dilakukan melalui divisi public relation. Organisasi mempunyai visi khusus public relation dengan berbagai macam program kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terencana. Yang kedua yaitu public relation sebagai teknik komunikasi, di mana segala perilaku anggota organisasi berpotensi mempengaruhi citra tertentu di mata publik. Di sini berlaku prinsip everybody is a public relation atau you are public relation on yourself. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai syarat pro yang